Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum atau amal-amal yang dianjurkan setelah seorang anak lahir ke dunia ini. Maka di antara hal yang dituntunkan adalah menggundul kepala bayi pada saat dia berusia 7 hari. Terdapat sejumlah hadis yang sahih yang menunjukkan dianjurkannya menggundul kepala bayi pada hari ke-7-nya. Minimal terdapat 2 hadis dalam masalah ini. Hadis yang pertama dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yuhlaqa ra'suhu." Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya, maka hewan akikah tersebut disembelih pada hari yang ke-7, kemudian diberi nama pada hari yang ke-7. Demikian juga wa yuhlaqu ra'suhu, kepalanya digundul pada hari yang ke-7. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis yang kedua telah saya tuliskan di papan tulis, yaitu hadis dari sahabat Salman bin Amir Ad-Dabbi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha." Setiap anak itu memiliki hak untuk diakikahi. Fa'ahriku anhu daman, maka hendaklah kalian sembelih hewan akikah tersebut. Wa amitu anhul adha, dan hendaklah kalian hilangkan dari si kecil, dari si bayi, kotorannya. Apa yang dimaksud dengan kotoran yang ada pada bayi yang Nabi perintahkan untuk disingkirkan? Dijelaskan oleh salah satu ulama besar di masa tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, imatatul adha halqu ra'si. Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran dari si bayi adalah menggundul rambut kepalanya. Maka 2 hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara amalan yang dianjurkan adalah menggundul rambut kepala bayi pada saat dia berusia 7 hari. Dan berdasarkan hadis yang kedua kita jumpai bahwasanya kotoran bayi atau bahwasanya rambut bayi itu Nabi sebut dengan al-adha, yang artinya sesuatu yang kotor. Maka di sini mengisyaratkan hikmah dari dituntunkannya hal ini. Kenapa dituntunkan untuk menggundul rambut kepala bayi? Adalah dalam rangka menghilangkan kotor, menghilangkan sesuatu yang kotor yang ada di kepalanya. Kemudian penegasan dari para ulama tentang hukum masalah ini kita jumpai perkataan Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, adapun menggundul kepala bayi saat akikah maka para ulama menganjurkannya. Karena terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah akikah, Nabi katakan wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Pada hari ke-7 itu rambut kepala si bayi digundul dan diberi nama. Nah, kalau kita lihat 2 teks hadis tentang masalah menggundul kepala bayi, baik yang ada di papan tulis ataupun yang tadi kita bacakan, semuanya menggunakan kata-kata al-ghulam. Kita lihat di sini ma'al ghulami. Yang ghulam pada dasarnya maknanya adalah anak laki-laki. Oleh karena itu terdapat pembahasan dan terdapat perselisihan apa hukum menggundul kepala bayi perempuan. Ya, karena teks hadisnya
bayinya adalah bayi laki-laki. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Kesimpulannya pendapat yang paling kuat, meskipun bayi itu adalah bayi perempuan, tetap dianjurkan untuk menggundul rambut kepalanya pada hari yang ke-7 dari kelahirannya. Dalilnya terdapat asar dari yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, beliau mengatakan, wazanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ra Hasan wa Husain wa Zainab wa Ummi Kulthum fatasaddaqat bi zinati dzalika fiddatan. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menimbang berat dari rambutnya Hasan, Husain, demikian juga anaknya Zainab dan Ummu Kulthum. Lalu dia bersedekah dengan seberat perak dari rambut tersebut. Tentu rambut ini ditimbang setelah dia digundul. Setelah kepala itu digundul terlebih dahulu, maka rambutnya kemudian dikumpulkan dan ditimbang. Maka ada athar yang menunjukkan kalau Fatimah itu menggundul kepala bayi perempuan, anaknya itu Zainab dan Ummu Kulthum, kemudian menimbangnya, kemudian bersedekah dengan seberat kadar dari rambut tadi, sedekahnya berupa perak. Namun meskipun hadis ini atau riwayat ini statusnya adalah mursal sahih, karena di sini yang bercerita, yang bertutur adalah Muhammad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan beliau, namun meskipun hadisnya adalah hadis yang mursal, dalam hal ini beliau menceritakan apa yang terjadi di keluarganya, dan beliaulah orang yang paling tahu tentang kondisi keluarganya. Kemudian alasan yang kedua adalah hadis Samurah. Hadis Samurah mengatakan wa yuhlaku ra'suhu. Kepala bayi itu digundul kepalanya. Dan ditambah kaidah syariat bahwasanya apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan, dan apa yang berlaku untuk perempuan itu berlaku untuk laki-laki, kecuali terdapat dalil khusus yang menegaskan kalau itu hanya berlaku untuk laki-laki saja atau berlaku untuk perempuan saja. Ditambah hikmah dari digundulnya dan dihilangkannya rambut kepala bayi ini. Hikmahnya sebagaimana dalam hadis Salman adalah untuk imatatul adza, menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran, maka menghilangkan kotoran itu tentu satu hal yang dibutuhkan oleh bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Maka gundul kepala untuk bayi di sini bukan berarti menghilangkan mahkota seorang wanita, namun menghilangkan kotoran yang ada pada kepala bayi. Nah, gundul kepala untuk perempuan yang terlarang adalah manakala gundul tersebut statusnya adalah menghilangkan mahkota seorang wanita, karena mahkota seorang wanita adalah rambutnya yang panjang. Ya, maka berdasarkan uraian ini, kesimpulannya bayi perempuan tetap sama digundul pada hari ke-7 sebagaimana bayi laki-laki berdasarkan 3 alasan. Yang pertama adalah satu athar yang mursal dari Muhammad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah kaidah yang mengatakan bahasanya perintah yang ditujukan untuk perempuan berlaku untuk laki-laki dan sebaliknya. Nabi katakan berkaitan dengan bayi laki-laki wa yuhlaku ra'suhu, dan kepalanya itu digundul. Yang ketiga adalah penjelasan Nabi SAW yang menyampaikan bahwasanya mengundul rambut kepala untuk bayi itu bukan dalam rangka menghilangkan zina, menghilangkan daya tariknya, namun dalam rangka untuk menghilangkan darinya al-adza, kotoran. Dan ini menghilangkan kotoran itu satu hal yang dibutuhkan oleh bayi
perempuan sebagaimana juga dibutuhkan oleh bayi laki-laki. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan tentang masalah menggundul rambut kepala si bayi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita sebarluaskan kepada saudara-saudara kita yang lain.